Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi penelitian kelas. Mengapa harus penelitian tindakan kelas? Mengapa harus PTK? Sebabnya adalah upaya guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua adalah guru tidak perlu keluar kelas karena dia harus memperbaiki praktik pembelajaran di dalam kelasnya. Ketiga, masalahnya dari guru itu sendiri. Apakah guru itu mampu untuk meningkatkan kemampuannya atau tidak. Kemudian guru dan siswa merasakan langsung dampaknya. Lalu di sini kita lihat guru dapat berdiskusi dengan sesama guru untuk menumbuhkan budaya akademik. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip PTK itu adalah yang pertama adalah penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang menggunakan siklus berkelanjutan, jadi minimal 2 siklus. Yang kedua adalah penelitian tindakan kelas itu adalah suatu penelitian yang berusaha untuk memperbaiki proses pembelajaran. Maka dari siklus ke siklus berikutnya, metode pendekatan model tetap makin ke siklus berikut makin sempurna atau baik. Yang ketiga adalah dari siklus ke siklus materi pelajaran harus sesuai dengan kurikulum, tidak boleh melanggar kurikulum. Untuk selanjutnya adalah karakteristik PTK ini sesuai dengan komitmen sebagai guru, lalu masalahnya diangkat dari kelas di mana guru mengajar. Metode yang digunakan harus taat azas PTK. Kemudian merupakan penelitian berkolaborasi, penelitian yang mengikuti atau pesertanya atau guru-gurunya berbeda mata pelajaran atau berbeda kelas atau berbeda tempat mengajar. Lalu ada juga tidak dapat digeneralisasikan. Kemudian tidak mengenal populasi dan sampai penelitian karena ini bukan penelitian kuantitatif. Penelitian tindakan kelas ini adalah apa itu? Apa ya? Mengapa? Dan oleh siapa dan mana caranya? Lalu siklus penelitian tindakan kelas ini adalah pertama, siklus pertama, yaitu perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, kemudian lanjut ke pengamatan, terakhirnya adalah refleksi. Setelah refleksi, kemudian apa yang kurang itu diperbaiki pada siklus berikutnya, yaitu siklus kedua. Mulai lagi memperbaikinya dari apa yang kurang dari siklus pertama kita perbaiki di siklus kedua. Kemudian mulai lagi dari perencanaan. Setelah perencanaan lanjut lagi ke pelaksanaan yang kedua. Lanjut lagi juga ke pengamatan, kemudian refleksi lagi. Kemudian jika ada yang kurang di siklus kedua, lanjut ke siklus ketiga. Tapi kadang-kadang ini di siklus kedua sudah bisa meningkatkan proses pembelajaran itu sampai siklus kedua saja. Tapi kalau hampir mendekati atau ingin melanjutkan ke siklus selanjutnya, bisa dilanjutkan ke siklus ketiga. Untuk selanjutnya adalah apa satu siklus itu boleh satu pertemuan. Ya, kalau satu siklus itu satu pertemuan itu tidak akan membuat pembelajaran itu meningkat secara signifikan. Maka sebaiknya lebih dari satu siklus. Kenapa? Satu pertemuan belum menghasilkan perubahan sikap siswa. Yang kedua, diusahakan 3 kali pertemuan lah satu siklus itu. Kemudian satu penelitian tidak boleh satu siklus atau sama dengan pembelajaran biasa. Harus berbeda menggunakan model-model pembelajaran yang dipilih oleh guru mana yang mampu untuk meningkatkan praktik pembelajaran di kelas. Kemudian, pada siklus kedua, metode atau tekniknya harus lebih sempurna atau baik. Kemudian di sini kita lihat permasalahan PTK itu apa saja ya. Masalahnya harus dari guru itu sendiri yang diangkat dari kelas di mana guru itu mengajar. Jadi bukan dibandingkan dengan kelas lain. Bukan dari kelas orang yang guru-guru lain yang mengajar. Tadi
guru tersebut yang merasakan apa yang bermasalah pada siswa-siswanya. Kemudian, cari masalah yang paling merisaukan waktu guru itu mengajar di kelas tersebut, ya, bukan di kelas lain. Tapi juga renungkan menyangkut mata pelajaran apa dan pada pokok bahasan apa yang pokoknya tidak terlalu luas gitu, ya. Kemudian kita lihat tindakan apa yang akan kita lakukan. Pertama adalah tentukan cara yang paling tepat untuk mengatasi masalahnya. Lalu dilanjutkan dengan apakah Anda menguasai langkah, cara, metode pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, harus dikuasai. Jadi itu harus dipelajari terlebih dahulu. Ya, karena modelnya tidak bisa dirubah, tapi nanti bukan metode, pembelajarannya boleh ditingkatkan lebih daripada biasanya, dan apa yang kurang kita perbaiki pada saat refleksi dan lanjut ke siklus berikutnya. Lalu di sini tindakannya apa lagi? Yaitu persiapkan baik-baik materi pelajaran, alat atau media serta metode untuk pengumpulan data. Jadi pada saat kita mengajar, belajar itu sudah sangat membantu dengan adanya persiapan yang sangat matang. Oke, selanjutnya adalah apa yang perlu dipersiapkan pada awal PTK ini. Pertama adalah permasalahan yang diangkat dari kelas tempat guru mengajar. Kemudian adanya bukti fisik yang mendukung pada saat kita melakukan penelitian tindakan. Yang ketiga adalah materi pelajaran yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Itu perlu persiapan dengan baik. Yang keempat adalah adanya metode pendekatan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah. Jadi persiapkan terlebih dahulu metode apa yang sanggup memperbaiki praktik pembelajaran atau tindakan-tindakan apa yang sanggup memperbaiki praktik pembelajaran dari masalah-masalah yang ditemukan di kelas tempat guru tersebut belajar. Lalu selanjutnya adalah diyakini atas dasar teori atau hasil bacaan lain bahwa pendekatan baru itu lebih tepat dari pembelajaran biasa, ya. Kemudian lanjutnya menguasai langkah-langkah pendekatan yang digunakan, menguasai langkah-langkah dan prinsip PTK, lanjut lagi memahami sistematika menyusun rancangan PTK. Lalu kita lanjut lagi adalah belum memahami sistematika laporan sajiannya, belum bisa membedakan antara PTK dan non-PTK, lalu latar belakang tidak jelas apa pentingnya untuk diteliti. Kemudian, kebenaran tidak didukung oleh teori, metodologi, data, dan analisisnya. Lalu, laporan tidak menjelaskan kegiatan dilakukan. Selanjutnya adalah mengapa guru itu gagal untuk usul naik pangkat. Kenapa? Karena penggunaan PTK mungkin secara utuh tidak atau belum dipahami, belum memahami hal yang perlu diperhatikan waktu tindakan dan sesudah tindakan dilakukan, lalu belum memahami apa yang harus ditulis dalam laporan PTK itu. Selanjutnya, belum mengetahui apa yang perlu disiapkan untuk membuat laporan. Ada lagi, ini lanjutannya adalah penelitian mengenai isi atau materi pelajaran ini, penelitian ilmu murni, ya. Isi materi pelajarannya yang jelas untuk misalnya matematika, ekonomi, fisika, bahasa, ya, dan lain-lain mata pelajaran lainnya. Oke. Nah, selanjutnya penelitian perbandingan hanya membandingkan dua kelompok. Jadi ini bukan perbandingan, ya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, tetapi mengikuti kaidahnya. Penelitian hanya sekedar menghubungkan dua variabel yang sudah jelas jawabannya.
Di sini penelitian eksperimen tidak mengikuti kaedah metodologi penelitian eksperimen. Penelitian cukup baik tetapi tidak ada lampiran yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Lanjut, penelitian PTK namun tidak jelas bagaimana mengapa penelitian itu dilakukan dan hasil evaluasi dan refleksinya. Lanjut lagi, PTK namun tahapan-tahapan dan tindakan tiap siklus itu tidak jelas. Data tiap pertemuan dan siklus belum lengkap. PTK yang diusulkan dibuat sebelum tanggal penolakan dari Biro Kepegawaian ya. Jadi PTK namun lampirannya belum lengkap. Apa ya? Apa yang perlu dipersiapkan dalam menyusun laporan? Pertama adalah yang perlu dipersiapkan adalah proposal penelitian. Catatan tindakan atau catatan lapangan pada saat kita mengajar masuk di dalam kelas ya, atau melakukan pembelajaran dan data setiap pertemuan. Kemudian catatan dari kolaborator atau teman sejawat. Itu kolaborator boleh dari teman dari jurusan matematika di sekolah lain atau di kelas lain, atau juga teman yang berada di di sekolah tersebut. Sistematika laporan penelitian juga harus perlu dipersiapkan. Lalu dokumen yang relevan adalah RPP, kemudian instrumen yang dibutuhkan, contoh hasil kerja siswa dan guru, lembar observasi, daftar hadir setiap pertemuan, foto kegiatan dan penjelasannya, keterangan seminar. Ya, seminar itu harus diikuti minimal 3 dari 3 sekolah ya, guru-guru dari 3 sekolah dan mencari 1 orang ahli untuk penelitian tindakan kelas. Nah, sekarang bagaimana sistematika laporan PTK ini? Kita lanjut pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.